Halo saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Ordo Salib Suci atau dalam bahasa Latinnya Canonici Regulares Ordinis Sanctae Choricis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa aspek yang saya akan bahas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Ordo Salib Suci. Lebih kau menjelaskannya secara singkat. Terus, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai sejarah pokok dari Ordo Salib Suci. Yang ketiga, spiritualitas Ordo Salib Suci. Yang keempat, bentuk karya pokok Ordo Salib Suci. Dan kelima, makna hidup pribadi yang diperoleh dari Ordo Salib Suci. Kita masuk yang pertama, penjelasan mengenai Ordo Salib Suci. Ordo Salib Suci dalam bahasa Latin Canonici Regulares Ordinis Sanctae Choricis, disingkat OTS.CR, adalah sebuah ordo religius Katolik yang anggotanya terdiri dari para imam dan bruder. Mereka hidup dalam komunitas religius dan mengikuti aturan hidup Santo Agustinus dengan mengucapkan 3 kaul: kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Para anggota ordo ini dikenal dengan nama Croziers atau Canonic Regular Ordo Salib Suci. Mereka dipanggil untuk menghayati kehidupan doa, persaudaraan, pelayanan yang berpusat pada misteri salib Kristus. Lambang khas Ordo Salib Suci adalah salib merah dan 4 mawar di ujung-ujungnya yang melambangkan sukacita dan kasih yang tumbuh dari penderitaan Kristus di salib. Warna merah pada salib menggambarkan cinta dan pengorbanan, sedangkan 4 mawar melambangkan keindahan kasih Allah yang hadir dalam hidup manusia. Melalui simbol ini, para anggota ordo diingatkan untuk senantiasa menyalurkan kasih Kristus kepada sesama dalam semangat pengorbanan dan pelayanan tanpa pamrih. Yang kedua, saya membahas mengenai sejarah pokok Ordo Salib Suci. Ordo Salib Suci didirikan pada 1210 di Hulsbergen, Belgia, oleh seorang imam bernama Theodorus dari Sales, bersama beberapa rekan peziarah yang terinspirasi oleh semangat salib Kristus. Mereka ingin mengabdikan diri, mengadukan hidup malah, untuk memuliakan salib suci, serta melayani umat Allah dalam semangat doa, persaudaraan, dan karya kerasulan. Pada tahun 1248, ordo ini secara resmi diakui oleh Paus Innocentius IV. Seiring waktu, ordo ini berkembang di berbagai negara Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Prancis. Kemudian menyebar ke Amerika, Afrika, dan Asia. Di Indonesia sendiri, para imam dan bruder Ordo Salib Suci mulai berkarya pada 1951, terutama dalam bidang pendidikan dan pelayanan pastoral. Lanjut, di sini yang ketiga saya akan membahas mengenai spiritualitas Ordo Salib Suci. Spiritualitas utama Ordo Salib Suci berpusat pada salib Kristus yang sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Moto mereka sendiri adalah In Cruce Salus, dalam salib ada keselamatan. Mereka berusaha menemukan makna penderitaan, kasih, dan kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat mereka mencakupi: pertama, kesetiaan kepada salib Kristus, melihatnya bukan sebagai simbol penderitaan semata, melainkan tanda kemenangan kasih. Yang kedua, hidup bersama sebagai saudara sekomunitas, mengikuti semangat Santo Agustinus, satu hati dan satu jiwa dalam Allah. Ketiga, melayani umat Allah, terutama dalam bidang pendidikan, pastoral, dan pembinaan iman. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk karya pokok Ordo Salib Suci. Para anggota Ordo Salib Suci berkarya dalam berbagai bidang, antara lain: yang pertama, pendidikan, mendirikan dan mengelola sekolah, asrama, dan lembaga pendidikan. Seperti misalnya SMA Kolese Loyola di Semarang, SMA De Brito di Yogyakarta, dan masih banyak lagi.
Kedua, pastoral paroki, menjadi imam paroki pendamping dan pendamping umat di berbagai keuskupan. Ketiga, retret dan pembinaan iman, menyelenggarakan retret, rekoleksi, dan pembinaan rohani. Yang keempat, karya sosial dan pengembangan masyarakat, melayani kaum kecil, miskin, dan tersingkir. Mereka dikenal karena semangat pelayanan penuh kasih dan kesederhanaan, serta kedekatan dengan kaum muda. Yang terakhir, makna hidup pribadi yang aku peroleh. Dari pendalaman tentang Ordo Salib Suci, saya dapat mengambil beberapa makna hidup pribadi. Yang pertama, belajar melihat salib bukan sebagai penderitaan, melainkan sumber kekuatan dan keselamatan. Dalam setiap kesulitan, saya diajak untuk menemukan kasih Allah yang bekerja diam-diam. Yang kedua, meneladani semangat persaudaraan dan pelayanan tanpa pamrih. Hidup bersama orang lain dengan kasih dan kesetiaan menumbuhkan kedamaian sejati. Yang ketiga, menghidupi semangat in cruce salus dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap tantangan bisa menjadi jalan menuju pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Dengan demikian, spiritualitas Ordo Salib Suci mengingatkan saya bahwa salib adalah tanda kasih dan pengharapan, bukan sekadar penderitaan, dan bahwa hidup yang penuh kasih dan pelayanan adalah bentuk nyata mengikuti Kristus. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai Ordo Salib Suci. Terima kasih.